Selamat malam semua, balik lagi di Bincang-Bincang Online hari ini. Hari ini kita akan bahas topiknya seputar tentang Corona atau COVID. Dan nanti bintang tamunya itu kita ada kedatangan dokter itu, dan juga ada guest speaker ya. Itu kita sambil tunggu untuk dokternya join dulu. Oke, buat bahasan hari ini kan kita akan bahas topiknya itu aku, kamu, dan COVID. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar tentang COVID atau Corona itu boleh untuk nimbrung aja di sini, komen di sini. Nanti kalau ada pertanyaan diklik di komen biar nanti bisa langsung dijawab juga pertanyaannya ya. Halo, Halo, ini enaknya manggilnya Mas apa dokter? Mas terserah dokter. bebas. Mas aja Mas. Soalnya kalau dipanggil Mas ntar nggak ngeh orang-orang ini dokter atau bukan gitu. Oke. Bebas, Ya, terserah. apa aja lah ya. Yang penting Oke. orangnya. Oke, teman-teman yang udah join, perkenalan dulu. Ini ada Dokter Muhammad Tisa. Ini kebetulan kenalan dari mana ya? Suaminya bos di kantor dan kebetulan memang dia dokter. Jadi dengan kata lain ini gampang banget lah ya relasinya untuk kita minta sebagai narasumber di hari ini. Mbak Kela kemana? Ngumpet. Ada nih di samping. Ada di Dia udah samping mau mau keluar ya? ditongolin. Oh, ini lagi dandan dulu. Mau Lagi ditongolin dandan nggak? dulu. Sini. Sini. Tuh dia. Nyonya udah dandan? Nyonya udah dandan belum? Udah dandan belum? Dia katanya gak pede, makanya dia mau dandan dulu katanya. Kalian Oh berdua gitu. aja gitu, biar seru, siapa tuh sambil mendengarkan di support jadinya, ya kan? Udah buka IG sendiri deh. Gue pakai headset soalnya. Ah, Biar kedengeran ya. Gak apa-apa, ntar kita ya. gantian aja ya. Oke, kan tadi kita Oke. udah bahas juga nih, Mas Bisa. Jadi kita akan bahas kan mengenai aku, kamu, dan COVID. Jadi sebenarnya Hmm. isu utamanya yang kita bahas adalah tentang COVID. Nah, ini sebenarnya pengennya sih supaya teman-teman yang join ataupun yang nanti akan nonton setelah ini tuh biar bisa lebih tahu gitu sebenarnya COVID itu apa sih dan seberapa bahayanya sih COVID. Karena kan seperti yang kita tahu sekarang kan PSBB udah mau dimulai lagi ya. Sebelumnya Ya. udah sempet agak longgar, terus sekarang akhirnya akan diketatin lagi. Nah, tapi sebelum Ya. kita bahas ke sana, mungkin Mas bisa bantu jelasin nggak gitu ke teman-teman, COVID itu apa sih gitu loh. Penyakit COVID itu apa? Oke. Saya coba jawab ya. Mm-mm. Jadi COVID itu kan pertama kali ditemukan di Wuhan. Ini Mhm. sejenis virus dari apa namanya, dari golongan keluarga coronavirus. Mm-mm. Nah, coronavirus tuh banyak, ada yang waktu yang hits dulu itu sempat kalau kita dengar tuh flu burung. Oh Pernah ya, denger ya ya, pasti ya, flu benar, burung. pernah. Flu burung juga itu sifatnya deadly banget, matikan banget. Mhm, mhm. Dan syukurnya nggak pandemi kayak sekarang Mhm, ini. mhm, mhm. Nah, sekarang ini kita ya berhadapan dengan COVID-19 yang nggak tahu, somehow orang-orang tuh sekarang ini ada yang nggak percaya lah, ada yang Iya. bilang ini konspirasi lah, tapi apa? Mhm, Tapi kalau kalau ya syukur-syukur yang nonton video ini, dan ya ini saya saksi hidupnya sih ya, ini mhm, tuh mhm, bener-bener ada virus mhm, virus yang nyata yang di depan mata, yang istilahnya ya bodo amat lah orang terserah mau ngomong apa juga, tapi yang mhm, beneran ini ada gitu. mhm. Dan Walaupun dia tak kasat eh, mata ya, nggak kelihatan secara mata ya fisik kita gitu kan. dan virus ini kesini-sininya tuh makin berkembangnya Mhm, itu mhm. mereka melakukan apa namanya, Mutasi. mutasi-mutasi yang kadang-kadang yang bukan kadang-kadang lagi, memang makin kesini makin ganas dan bahaya Mhm, gitu. mhm, mhm, Nah, COVID itu ada beberapa strain mhm, ditemukan yang sudah diteliti gitu ya. mhm, mhm. Eh, Ya memang syukur-syukur awal-awal itu kita dapat jenis strainnya yang bisa dibilang agak bersahabat lah, yang kalau kita lihat kan pemberitaan di luar negeri itu kan sampai ada yang Mhm, meninggal mendadak di tengah jalan mhm. yang kayak Iya, gitu-gitu. iya. Nah, awal-awal kita COVID itu masuk ke Indonesia itu ya rata-rata memang kita lihat mereka terinfeksi, kita Mhm, rawat sembuh gitu. Nah, di kesini-sininya itu yang terutama di daerah Jawa Timur, kalau kita baca berita tuh mhm, di itu, mereka sudah mulai bermutasi dan mhm, apa namanya, ya ini memang
semakin ganas dan gampang menularkan karena mutasinya Mhm. itu Mhm. gitu. Nah, kalau kita ngomong masalah penularan, bisa sekali dijelasin, Mas? Penularan ini bisa lewat apa aja sih? Sudah pasti kontak Mhm. dengan penderita yang notabene kan kita juga nggak pernah tahu nih Mhm. diri kita juga apa kena COVID atau Betul. orang-orang yang terdekat kita juga kena COVID, kita kan nggak tahu Mhm. gitu. Yang jelas ya kontak, udah gitu dari batuk, bersin, dan rata-rata memang ya itulah apa namanya dia kontak jarak dekat gitu yang memang berpotensi gitu. Jadi makanya kenapa dari pemerintah juga dianjurkan untuk selalu pakai Jaga masker, jarak self ya. hygiene, sama jaga jarak, sama social distancing yang paling penting Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Oke. Em, dan rata-rata gejala-gejala mereka beda-beda ya, beda-beda. Ada yang Oke. sama sekali tidak bergejala, tapi yang khas itu biasanya itu yang paling sering ditemukan dia anosmia, artinya dia tidak bisa merasakan penciumannya berkurang gitu, merasakan bau-bau Oke. gitu. Jadi agak kurang penciuman. Tapi ada juga yang enggak, ada juga yang enggak merasa Oh. kayak gitu, tiba-tiba memang kena aja yang Mhm. positif gitu. Heeh. 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 Selain itu, yang pasti gejalanya memang yang common itu demam. Jadi Mhm. demam pada saat-saat pandemi begini memang kita tidak bisa menganggap itu Mhm. enteng ya. Mhm. Mhm. Makanya Mhm. ditunggu sih 3 hari atau berapa ya 3 hari lah rata-rata demam. Kalau Mhm. memang tidak ada perubahan ya sebaiknya diperiksakan Mhm. 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 gitu. Mhm. Terus Mhm. kalau misalnya kita bicara tentang eh, Mhm. pemeriksaan gitu. Ya, salah satunya memang rapid. Mhm. Tapi ya Mhm. rapid itu kan memang pemeriksaan yang kadang kalau kita tidak pas waktu waktu meriksanya, dia bisa Mhm. menghasilkan false negatif Oh ya. eh, atau memang false negatif atau memang yang positif palsu gitu. Bisa Oke. aja gitu. Iya. Rapid Makanya itu. sekarang Jadi katanya yang banyak hasil rapid tuh yang akhirnya nggak kepake ya sekarang. Karena kan waktu ya itu kayak sempat ada kasus setuju. yang dia rapidnya negatif, pas di swab ternyata positif. Akhirnya kan ada yang gitu juga Ya, kan. ya, Oke. jadi memang diagnosa paling paling apa namanya eh, paling bisa kita pegang itu dari swab PCR namanya. Mm-mm. Mm-mm. Swab Mm-mm. itu ada dua, ada swab Mm. antigen, ada swab PCR. Tapi Oke. metode yang dilakukan tuh sama, jadi Mhm. kayak pakai lidi gitu, Mm-mm. masuk Mm-mm. lewat hidung dan Hidung. lewat tenggorokan diambil sediaannya lalu diperiksakan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kita di rumah sakit untuk menegakkan sebuah diagnosa dia COVID itu ya dari Mm-mm. swab PCR Mhm. Mhm. gitu. Dan Mhm. itu harus juga melalui beberapa proses, maksudnya Mhm. melalui Mhm. beberapa kriteria Mhm. untuk jadi nggak ya, maksud saya di sini nggak gampang untuk memvonis orang itu COVID Iya. gitu. Tapi kita tidak boleh juga lengah Mhm. dengan Mhm. ini gitu. Iya. Oke Mas, sorry aku Mm, potong dikit. Jadi kan tadi sempat mm. dibilang juga nih, kita kalau melakukan tes itu entah itu swab ataupun rapid itu mungkin kan ada waktunya gitu kan. Karena kan tadi dibilang Ya, sekitar 3 hari baru mungkin muncul demam atau 3 hari berturut-turut dia demamnya nggak turun, berarti udah harus langsung ke dokter untuk ngecek gitu maksudnya. ya. Jadi gini, rapid itu memeriksakan apakah kita di dalam darah kita itu terdapat infeksi virus. Nah, Hmm. biasanya kan itu kan kalau misalnya dia kalau kita terkena ada infeksi virus itu terbentuk Hmm. antibodi. Nah, Hmm. Hmm. antibodi Hmm. itu biasanya terbentuk tuh 7 hari gitu Hmm. dari Oke. awal infeksi. Jadi memang Oke. memang 7 hari kan juga istilahnya kan untuk nungguin demam 7 hari ya kelamaan. Pasti orang Iya, udah nggak tahan dan apa pasti memang langsung benar juga. diperiksakan. Heeh. Nah, pada saat pemeriksaan itu bisa saja terlalu cepat atau sudah kelamaan. Jadinya Hmm. hasilnya bisa negatif atau Hmm. pada saat Hmm. itu hasilnya positif, tapi belum tentu itu virus COVID, virus corona Oke. gitu. Rapid itu kan ada hasil yang keluar kalau memang kayaknya rata-rata sekarang ini teman-teman juga udah pernah rapid lah ya. Hmm. Kalau Hmm. saya Hmm. lihat sih, kalau dilihat di markernya itu ada Hmm. IgM sama IgG.
IgM sama IgG. Jadi kalau misalnya dia dinyatakan negatif, biasanya nggak ada yang garisnya tuh nggak ada yang 2 gitu. Jadi dia biasanya di C ininya, apa tanda markernya itu. Nah, kalau kalau ini saya ngejelasin dikit tentang apa namanya hasil pemeriksaan rapid ya. Nggak apa-apa ya? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Biar orang Jadi jadi pada tahu. jadi kalau kita IgM kita positif dan IgG-nya negatif, jadi di dalam darah kita itu terdapat infeksi virus yang sifatnya akut, yang sifatnya memang sedang berlangsung, IgM positif dengan IgG negatif. Nah, kalau misalnya dia IgG-nya yang positif dan IgM-nya itu negatif, artinya masa virulensinya sudah lewat, tapi dia sudah pernah terkena. Terbentuk antibodi IgG-nya. Nah, yang ditakutkan itu jika IgM-nya positif atau dua-duanya positif. Nah, dari situ kita bilangnya itu reaktif. Nah, kalau sudah ditemukan pasien atau orang yang memang hasil rapidnya reaktif, kita lanjut untuk pemeriksaan swab. Gitu. Jadi PCR itu. Jadi memang kalau bisa kalau dibilang kalau misalnya ada pertanyaan berarti rapid percuma dong. Oh enggak, itu memang untuk kita screening secara cepat dan massal cara yang paling praktis untuk menentukan apakah seseorang itu sedang terinfeksi virus gitu. Tapi belum tentu juga rapid positif, misalnya IgG, IgM positif, tapi itu belum tentu juga itu COVID gitu. Jadi masih kan yang itu yang saya bilang. Virusnya aja secara general gitu ya. Dan virus itu kan ada ribuan, ada jutaan lah. Virus apa bisa aja gitu. Nah, yang paling memungkinkan memang ya yang paling valid memang PCR swab gitu. Apalagi ya? Ya kayaknya sih memang kalau masalah sosialisasi, masalah penanganan tentang gimana tindakan pencegahan itu mungkin ya kita juga udah bosen kali ya dari bulan Februari itu sudah digaungkan yang itu ya. Intinya sih saya cuma bisa pesan ya jangan lengah aja gitu, jangan lengah, selalu yang 3 itu jaga jarak, udah gitu pakai masker sama sering-sering higienitas cuci tangan gitu. Mungkin Ria juga tahu ya, ada juga tuh teman Ria yang tetangga saya juga tuh. Yang tadi udah nongol, kayaknya tadi dia udah nongol. Iya, dia sempat nongol. Tadinya saya pengen banget tuh ngundang dia, maksudnya biar dia bisa kasih testimoni lah gimana sih rasanya awal-awalnya gitu. Teguh, saya sebut aja sih namanya Teguh ya. Ya Teguh itu. Kalau Teguh denger nih masih ketawa nih. Coba ada nggak dia? Nggak tahu, masih ada nggak? Oh ada nih, ada nih. Iya, cuma kita nggak bisa sharing 3 layar ya kayaknya. Nggak bisa 3 layar ya. Oh iya, susah ya. Ya jadi ya mungkin saya wakilin Teguh aja deh. Gue nyaut ya Gue. Kayaknya Teguh nyaut nih, lagi nonton dia. Ya jadi awal-awal juga itulah. Udah ngakak katanya. Udah ngakak. Ya jadi Teguh itu sekitar, nggak apa-apa ya Gue ya, gue ceritain ya. Udah sembuh. Jadi Teguh itu waktu itu kalau nggak salah dimulai keluhan itu tanggal 14 Agustus kemarin ini. 14 Agustus kemarin ini, dan dia ngerasanya badannya lemes-lemes, udah gitu pusing, mual, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Dia sih bilangnya nggak ada demam, tapi ya nggak tahu juga mungkin aja demam pada saat itu, tapi tidak diukur pakai termometer atau apa, jadi ngerasanya hanya sekedar sumeng. Nah itu sempat keluhan itu katanya berangsur membaik, tapi ya dari 14 Agustus itu ke arah sininya, ke sininya tuh makin lemas, dan keluhannya sudah ada batuk. Nah waktu itu sih Teguh ngeluh ke saya, itu kan kebetulan Teguh ini tetangga saya, CS saya lah, teman main saya, main sepeda. Jadinya ya ya sering komunikasi, konsultasi gitu. Nah Teguh ini awal-awalnya memang
ngeluhnya dia selain lemes, pusing gitu, memang batuk dan apa namanya dia ngerasa kalau dia berdiri batuknya sakit, dia bilang gitu. Oh, oke. Gejala-gejala seperti ini memang beda-beda tiap Iya, orang tiap orang gitu. beda ya jadinya. Dan Teguh ini salah satu yang tidak mengalami kayak itu yang saya bilang anosmia atau kehilangan indera penciuman. Iya. Dia nggak ada kayak gitu. Nah, akhirnya saya ya maksudnya saya sarankan dia untuk periksa gitu. Periksa awalnya pun memang maksudnya dia tidak berpikiran ke arah sana gitu, apakah dia kena COVID atau enggak. Ya jadi sebenarnya sih waktu pada saat si Teguh konsultasi pertama itu memang jelas arahnya ke sana, cuman gue baru ngaku nih, gue ketawa deh si Teguh nih. Jadi awal dia konsul itu saya sebenarnya udah agak curiga dengan ke arah sana gitu, ke arah COVID. Cuman kan kita juga harus jaga apa namanya psikis Biar nggak shock juga orang jadinya ya. biar dia nggak shock, biar nggak ini, karena hal itu juga sangat penting untuk menjaga psikis pasien itu biar imunnya kuat. Nah, setelah itu saya kebetulan nyuruh Teguh ke rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi kebetulan saya yang handle sendiri langsung. Teguh ini kita periksakan lab, periksakan ronsen, dan termasuk udah nggak pakai rapid lagi. Saya pakai swab yang namanya swab antigen. Jadi swab itu ada dua, ada swab antigen, ada swab PCR. Tapi untuk permulaan kita periksanya swab antigen dulu, karena tidak mudah untuk, yaitu yang saya bilang, tidak mudah untuk menuju ke swab PCR kalau di rumah sakit pemerintah gitu. Jadi harus ada indikasinya dulu ke arah sana, tahapannya dulu ke sana, baru kita lakukan PCR gitu. Nah, setelah diperiksa itu ya mendekati hampir yang namanya happy hipoksia ya kalau saya pikir. Jadi Teguh ini sebenarnya sesek tapi dia nggak ngerasa sesek. Nah, itu yang bahaya, yang sering kita kecolongan. Gitu. Nah, dari situ hasilnya itu apa namanya, swab antigennya itu negatif loh, non reaktif. Dia non reaktif. Dan tetapi dengan gejala keluhan yang ada dan hasil ronsen dadanya dan hasil labnya mendukung ke arah sana, walaupun hasil swab antigen negatif, ini termasuknya kategorinya probable COVID. Jadi sekarang ini mulai aturan protokol pemerintah yang terbaru ini sudah tidak ada lagi PDP, ODP atau apa. Jadi sudah diganti dengan suspek COVID, kedua probable COVID, dan ketiga confirm COVID. Jadi kita bilangnya gitu, 3 kategori ini. Dan dalam kasusnya si Teguh ini ya dia masuknya sudah probable COVID, walaupun hasil swab antigennya itu negatif. Karena memang hasil lab dan hasil darahnya dan klinisnya menunjang. Dan ternyata besoknya setelah dia masuk ke ruang rawat isolasi, kita swab 2 hari berturut-turut ya, Guh ya. Ini Teguh pasti nonton nih. Dan itu ya hasilnya memang positif gitu. Akhirnya positif baru keluar confirm. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya sekeluarga di rumahnya hasilnya semua swab PCR-nya negatif. Itu sih yang ininya. Ya, jadi Teguh sempat merasakan lah gimana rasanya di ruang isolasi. Iya. Ya, tapi yang penting itu ya siapapun gitu ya, teman-teman, ya amit-amit maksudnya, kalau misalnya sampai confirm COVID gitu, yang pertama jangan panik, jangan yang terlalu ini, ya cepet aja. Jangan terlalu, kan suka ada orang tiba-tiba tahu wah COVID nih langsung cemas gitu, itu malah nurunin imun berarti ya. Nah ya, yang makin akhirnya makin memperparah keadaan gitu. Oke. Yang dia
dipikirin gitu, dan sesek ya sesek beneran nantinya gitu. Jadi berusaha sebisa mungkin, ya memang nggak mudah, tapi ya berusaha sepositif thinking mungkin lah untuk bisa ngelaluin itu gitu. Karena yang dijaga psikisnya banget, soalnya kalau psikisnya turun dalam menjalankan masa isolasi gitu ya, itu ya hasil swab yang nantinya itu kalau diperiksa ulang ya bisa aja selalu negatif, ya selalu positif gitu. Sedangkan syaratnya kita merawat, maksudnya memulangkan pasien yang confirm COVID itu minimal itu 2 kali di swab Negatif. dia negatif dengan tanpa gejala, artinya gejala yang lalu-lalu sudah tidak ada gitu. Jadi ya apalagi ya, ya itulah intinya COVID is real, emang bener-bener ada gitu. Dan ya ini yang kadang-kadang timbul pertanyaan, gimana kalau saya kontak sama orang yang saya nggak tahu, tiba-tiba saya dengar kabar dia COVID, ya pasti begitu kan, sering kayak gitu. Ya diinget-inget aja, maksudnya kalau memang waduh gue kontak nih, dan memang kalau misalnya punya akses dan bisa gitu ya untuk dilakukan swab PCR, itu lebih bagus gitu, lebih bagus, sambil ya menunggu. Selama menunggu itu ya jangan kontak dulu lah dengan yang orang rumah, dengan keluarga terdekat, terutama yang orang tua ya, sama anak-anak, kasihan jadinya gitu. Sampai jadi anggap mikir yang istilahnya, anggap kita kena COVID dulu sampai terbukti tidak gitu. Kalau misalnya dirasa-rasa, waduh gue habis kontak nih misalnya gitu, ya itu juga berlaku di tenaga medis di rumah sakit saya juga kayak gitu. Waktu awal-awal COVID pun saya sering bertemu dengan pasien-pasien COVID gitu. Setelah pulang jaga itu ya saya ngungsi, karantina mandiri dulu. 2 minggu berarti ya? Ya 2 minggu. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Si Bu Vela sama anak-anak saya ungsiin di rumah orang tua saya dulu. Ya gitu aja terus sampai waktu itu kan susah tuh untuk melakukan masih jarang lah untuk melakukan swab PCR. Jadinya ya kita rasa-rasa aja sendiri dulu. Kalau nggak ada gejala, nggak ada demam, sekiranya aman, sudah ini semua baru bisa ketemu keluarga gitu. Iya, benar sih. Jadi sebenarnya mau bahas juga sih Mas, kayak beberapa mitos-mitos nih, karena kan kita dengar banyak banget ya mitos-mitos terkait COVID gitu, yang kayak dibilang anak muda itu pasti nggak bakalan kena COVID gitu. Siapa bilang? Ya, ada yang ujungnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin ngerasa so jago atau gimana, nggak pakai masker pas keluar rumah gitu-gitu. Masih ngumpul-ngumpul juga. Itulah rata-rata memang gitu. Ya even kalian misalnya kena dan OTG tanpa gejala, tapi coba deh mikir kalau misalnya kalian confirm dan ternyata menularkan ke keluarga terdekat atau ke orang-orang kalian yang terdekat, dan ternyata orang-orang tersebut ada komorbid atau ada penyakit penyerta sebelumnya, ya itu yang bahaya gitu. Jadi rata-rata memang kasus-kasus yang meninggal, kematian di rumah sakit itu memang rata-rata dia ada penyakit penyerta yang sebelumnya sudah ketahuan atau sebelumnya malah tidak tahu gitu. Kayak misalnya dia sebelum ada pandemi ini kan nggak pernah ke rumah sakit, sehat-sehat aja perasaan, tapi kan belum diperiksa, dan ternyata dirawat dengan COVID, dan ternyata dia ada sakit gula, sakit darah tinggi. Nah itu biasanya memperparah keadaan. Berarti gitu, beresiko apalagi lebih di tinggi ya? usia lanjut. Ya, risiko lebih tinggi. Dan kemarin saya sedikit sekilas baca tuh ada di mana gitu. Kalau terhadap anak-anak juga di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan angkanya. Jadi penderita COVID di Indonesia untuk anak-anak itu termasuk yang paling tinggi malah. Oke. Di data kayak dari orang tua yang bawa virusnya ya ke itu anak makanya gitu sekarang ya? yang lagi marak kan klaster keluarga gitu. Iya. Klaster keluarga yang
yang disinyalir kuat menyebarkannya lebih lebih hebat gitu. Oke. Nah kan tadi kan Gitu Ria. kalau Mas Alfiza kan udah jelasin ya dari segi kedokterannya, dari segi tempatnya Hmm. dokter. Nah sekarang mulai sebenarnya Mbak Vela sih. Dia udah ready belum nih? Mbak Vela ya. Mami Enggak, aku mau pengen pakai nanya mau sih. ini. Berdua aja kali Aku, headsetnya. aku pakai ini deh. Nah, nah. Nah, Nyonya, ya selamat datang Nyonya. Tadi kan Mas Gesa udah cerita nih Mbak Vela kalau dia kan selaku, maksudnya orang yang memang ketemu langsung dengan pasien-pasien COVID, itu kan dia udah preventif ya, maksudnya kan ada keluarga juga, ada istri, ada anak, anak juga masih ada kecil gitu, ada orang tua juga. Dia akhirnya isolasi mandiri dulu di rumah. Nah sekarang aku pengen denger dari cerita kamunya sendiri nih. Dari kamu itu selaku seorang istri gitu, dimana suami nih setiap itu kan tuntutan pekerjaan ya, kalau punya suami dokter mau nggak mau kan ketemu gitu. Itu gimana sih Mbak perasaan dari kamunya gitu? Kalau perasaan deg-degan sih pasti ada ya, Mm-mm, takut itu pasti ada. mm-mm, Tapi sebisa mungkin aku selalu mengingetin dia sih, ngingetin dia mm-mm, kalau misalkan dia udah pulang ataupun dia misalkan dia jaga hari Senin dan mm-mm, Selasa pulang gitu, mm-mm, tapi aku biasanya usahain dia pulangnya ya ke rumah, jadi di saat mm-mm, aku dan anak-anak juga nggak ada. Nah itu sih sebenarnya mm-mm, ngurangin, tapi balik lagi aku sih biasanya kasih dia asupan sih, mm-mm, kayak mm-mm. misalkan kayak Asupan cinta, vitamin apa asupan cinta. ya. Oh itu udah nggak usah diomongin ya, maksudnya asupan yang bisa ngebuat dia meningkatkan imun tubuhnya dia Mm, sih, mm-mm, jadi mm-mm, kayak misalkan mm-mm, dia kayak suplemen mm-mm, atau biasanya aku selalu ngingetin dia untuk yang paling masalah adalah istirahatnya dia. mm, Aku mm-mm, khawatir mm-mm, biasanya mm-mm. istirahatnya dia itu ya namanya juga jaga 24 jam, Iya, iya. apalagi kalau misalkan ada pasien-pasien yang notabene ya istilahnya nggak bagus lah gitu. Mm, mm-mm, Nah, mm-mm, itu sih biasanya aku selalu ngingetin dia yang makannya, mm-mm, intinya mm-mm, mm-mm, yang bisa aku cegah dan aku ingetin ke dia cuman supaya imunnya dia nggak jatuh atau nggak drop mm, gitu loh. mm, Gimana? mm, Itu sih mm-mm, cuman itu sih yang aku bisa lakuin gitu. mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. sih. Oke. Nah, tapi kalau dari anak-anak gitu, nanya nggak sih, kok papa udah harusnya pulang kerja, tapi kok ini papa nggak pulang-pulang gitu? Anak-anak nanya nggak? Ah, sedih ya Mm-mm, nanya ya, karena mungkin anakku yang satu masih umur 6 tahun, yang satu mm-mm, masih 1 tahun gitu ya, 1 tahun mm, setengah, belum terlalu ngerti. Tapi mm, kalau misalkan kita video call waktu awal-awal, maksudnya kan dia mm-mm, waktu awal tuh bener-bener intensif banget, yang bener-bener tuh seminggu tuh bener-bener gak pulang gitu kan. mm, mm, Nah jadi aku soalnya dulu kan rapidnya lebih susah dibanding yang sekarang mm, gitu, mm, swabnya lebih susah mm, dibanding yang sekarang gitu kan. Nah jadi nangis kayak kangen sama mm, bapaknya, kayak video call mm, nangis gitu ya, nangis ya, mm, kita mm, juga sedih ya ngelihatnya. mm, Tapi ya balik lagi itu ya resiko yang harus aku terima ya, mm, gimana pun caranya aku harus nerangin ke ya mereka nggak ngerti, tapi seenggak-enggaknya aku bisa ngasih mereka, mm, Big Bu kerja dulu ya, dia dipanggilnya mm, Big Bu, jadi Big Bu mm, kerja dulu, nanti Big Bu mm, pulang, nanti dibawain toys dia, padahal enggak juga mm, gitu, mm, padahal enggak mm, juga, mm. tapi Yang penting seenggak-enggaknya tenang aja dulu anaknya ya. iya iya gitu ya, seenggaknya kita Mm, kasih tahu. Ya aku sih biasanya kalau yang gede aku kasih tahu mm, ya kerjaan Big Bu kan apa. Nah mm, Big Bu tuh mm, mm, untungnya anak yang gede lebih tahu karena dia di sekolahnya juga mm, disosialisasiin terkait mm, itu, mm, jadi dia lebih tahu. Oke, banyak ya pasien-pasien Big Bu yang kena virus ini ya gitu. mm, mm, Iya, mm, makanya banyak. Jadi Big Bu-nya harus bantuin dulu yang di rumah sakit biar nggak mm, nular-nular ke kita loh, kayak gitu loh. mm, Kayak mm, kita mm, mm, aku sih simulasinya begitu sih ke mereka. mm, mm, mm. Gitu. Iya, karena itu hal yang penting juga sih. Maksudnya, ya balik lagi ya, ketika kayak suami kamu kerja kan pasti dia mikirin anak sama istri di rumah gitu loh. Dan kayaknya kalau aku dengar-dengar kan kesehatan mental dia juga perlu dilihat. Karena kalau nggak dia juga bisa ngedrop gitu kan ketika di rumah sakit. Nah, kalau Mas Benar. Bisanya sendiri, ketika pertama ketemu pasien ini, ketika COVID baru pertama kali banget masuk gitu ya, apa sih yang ada di benaknya Mas Bisa waktu itu? Ketika akhirnya berhadapan langsung nih pasien positif gitu loh. Secara manusiawi apa yang muncul? Ya, ini kebetulan banget. Jadi kalau bisa diklaim, waktu saya ingat banget tuh sekitar akhir Februari itu pasien Mm-mm. pertama yang datang ke rumah sakit saya itu ya maksudnya kata-katanya siapa ya? Kalau bisa dibilang saya yang apes deh, yang pertama Mm-mm. kali yang terima Terima pasien ya.
nerima rujukan dari rumah sakit lain itu pada saat di swab Oke. jaga saya gitu. Mhm. Dan waktu itu belum ada pemeriksaan swab PCR. Jadi Mhm. berbekal dari informasi kalau dia rapidnya reaktif dan Mhm. apa namanya dan hasil yang lainnya juga menyertai. Ya kalau Mhm. dibilang takut, ya takut ya. Gimana sih? Mhm. Soalnya kan lihat dengar pemberitaan di luar Mhm. gitu Mhm. Mhm. yang bener-bener luar biasa bikin bikin Mhm. kita juga tim medis juga ketar-ketir juga. Tapi ya mau Mhm. Mhm. gimana? Memang sudah tugas dan memang harus dijalanin Mhm. dan kita berbekal dengan APD alat pelindung diri yang memang Mhm. ya syukur-syukurnya waktu itu memang rumah sakit tempat saya bekerja itu kita punya APD level 3. APD level Oke. 3 yang memang dulu itu diperuntukkan untuk flu burung. Jadi kita masih punya sisa-sisa Hmm. waktu itu, waktu Mhm. pertama. Jadi Udah lama ya banget ya, berarti berapa tahun yang lalu kali itu ya? iya, dan itu masih tersimpan rapi, masih bagus, masih layak pakai Oke. dan akhirnya kita mulai pakai APD level 3 itu sekitar Mhm. bulan-bulan Februari akhir itu gitu. Mhm. Ya dibilang Oke. takut, ya takut banget tapi ya gimana ya? Ya itulah yang namanya sudah Ya, sudah sudah tugas sumpah, kita. disumpah, ya kan? Sudah disumpah dokter. Apapun yang terjadi harus tetap lanjut gitu. Mas, sorry ada Nah nih, pertanyaan. ini Ini ada kan tadi sempat pertanyaan nih. dibahas ya. Happy hypoxia itu Happy sebenarnya apa ya? hypoxia. Oke, happy hypoxia itu keadaan di mana eh, penderita COVID yang sudah confirm itu, tapi rata-rata mereka awalnya tidak ngeh tuh kalau gejala, kalau 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 mereka kena COVID gitu maksudnya. Mm-mm. Jadi datang ke kita itu dengan keadaan dia nggak ngerasa sesek, Mhm. secara subjektif dia fine fine aja gitu, Mm. nggak ada apa, tapi begitu kita lakukan pemeriksaan fisik, ada yang namanya pulse oximetry. Ini kayak gini, kebetulan saya siapin, saya sering bawa kemana-mana, bisa ngeliat ya. Iya. Uh-uh. Ini Oh, namanya kayak handphone pulse. zaman dulu yang di ini ya. Kayak handphone flip zaman dulu ya. Ini sih sebenarnya dipakai buat tenaga medis untuk Mm-mm. ngecek saturasi oksigen kita di dalam darah Mm-mm. gitu. Normalnya itu kan ini maknanya kan gampang, tinggal diginiin terus ada tombolnya gitu. Nanti dia ngukur Oke. di jari dipasangnya. Oke. Nah, nah Nah, ini hasilnya. ini kalau kalau dilihat tuh ada yang angka 99. Mm-mm. 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 Nah, eh, normalnya itu kita di range angka 97 sampai 100, nggak ada sih 199 lah Mm. gitu. Itu jadi gini, tenaga medis biasanya kan sesek itu kan biasanya subjektif ya. Mm-mm. Ada Mm-mm. yang Mm-mm. ngerasa sesek padahal enggak, Mm-mm. Mm-mm. ada yang ngerasa nggak sesek kebalikannya juga gitu. Ternyata memang Mm-mm. dia saturasi dalam oksigen di dalam darahnya itu berkurang gitu. Mm-mm. Jadi ya Mm-mm. ini satu-satunya alat guidance kita nih gitu. Mm-mm. Jadi untuk Mm-mm. menentuin ini secara objektif nih ini pasien sesek atau enggak. Nah, Mm-mm. balik ke diskusi happy hypoxia itu keadaan di mana dia secara klinisnya dia nggak ngerasa sesek Mm-mm. gitu. Tapi diukur di alat itu, diukur alat di pulse Mm-mm. Mm-mm. oximetry itu saturasi dia low, turun sampai di bawah 90. Oke. Dan itu jika dibiarkan lama-lama akan terjadi ancaman gagal nafas. Oke. Terus makanya dulu suka dibilang ada yang gejalanya salah satunya adalah sesak nafas tuh yang kayak apa sih benar-benar sulit banget untuk nafas itu ya. Ya, itu kayak gitu. Dan itu rata-rata kalau happy hypoxia nggak ada kejadian kayak gitu. Dia nggak ngerasa kayak gitu. Dia Mm. normal-normal aja. Tapi Mm-mm. sebenarnya kadar oksigen dalam darah dia itu sudah jauh turun. Dan Mm-mm. biasanya datang ke rumah sakit telat. Akhirnya kita telat Oh, penanganan. oke. Gitu. Iya, cuma kan kita di Mas Bisa juga bilang sih, maksudnya kan ketika kita ngomongin orang yang sesak nafas itu kan balik lagi ya, karena kan mindsetnya orang beda-beda tuh. Nah, kondisi Subjektif. seperti apa sih gitu, maksudnya yang kita harus udah mulai aware nih, karena kan ada juga sebagian malah orang jadinya takut ke rumah sakit, walaupun dia kayak ada gejala-gejala ringan gitu ya, kayak tadi maksudnya belum Nah ya sampai itu berat rata-rata gitu. gitu. Iya, dia takut ke rumah sakit karena kan dia masih mikirnya tuh di rumah sakit nih lebih banyak yang COVID, jadi akhirnya kan nggak mau ke rumah Hmm. sakit, malah ketika kondisi udah parah baru akhirnya ke rumah sakit gitu kan. Hmm.
Jadi Nah, maksudnya gini, kayak ya. eh, nafas RR apa pernafasan normal dari kita orang dewasa itu per menit itu 18 kali tarikan nafas, 18 sampai 24 kalau nggak salah itunya. Jadi biasanya dibilang sesek itu kalau nafas kita cepat sampai 30 kali per menit. Kayak habis olahraga Itu gitu ya. 30 kali kayak ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan kayak gitu. Dan memang ya sebaiknya kalau misalnya memang sudah ada gejala ngerasa nafas berat atau kayak dada yang sakit, nyeri dan rata-rata gini aja sih, gampang ngetesnya. Coba aja jalan kaki yang biasanya normal nggak sesek, atau naik tangga yang biasanya naik tangga kuat-kuat aja gitu, kok tiba-tiba ini dengan gejala sebelumnya ya kayak ada demam atau batuk gitu ya, terus tiba-tiba dia kok jalan kaki aja lemes atau naik tangga aja lemes. Nah itu tanda-tanda ya sesek gitu. Itu baru kita bilang sesek gitu. Tapi nanti yang jelas nanti kita periksa di rumah sakit, salah satunya dengan alat yang tadi yang pulse oximetry itu gitu. Oke. Mungkin di sini juga sekalian info ke teman-teman kali ya. Maksudnya ketika sudah menemukan gejala-gejala yang tadi mungkin Mas Riza juga udah sampaikan atau yang sempat kalian googling, jangan ragu mungkin untuk langsung cek dulu. Karena kan cek juga kan sekarang ada yang drive-thru ya Mas ya. Jadi kan mereka nggak harus masuk ke dalam rumah sakit gitu kan kalau Ya, seandainya takut. ada fasilitas drive-thru ya. Iya kan, maksudnya kan karena mungkin ada sebagian orang yang takut ke rumah sakit, jangan sampai kondisi kalian terlambat baru ke rumah sakit. Itu mungkin datang ke drive-thru dulu aja gitu maksudnya kali ya. Ya boleh, kalau ada kayak gitu juga boleh gitu. Tapi rata-rata sekarang ini memang rumah sakit kan sudah menjalankan protokol ketat tuh, protokol COVID gitu tuh. Ya yang pasti mereka sudah lebih selektif lah, artinya pasti mereka minimal itu ngerapid dulu lah, semua pasiennya dirapid tuh untuk menentukan memilah-milah mana yang zona merah, mana yang zona kuning, mana yang zona hijau gitu. Jadinya ya memang sih masih sering ada yang kecolongan, tapi ya mudah-mudahan kalau rumah sakit besar sih enggak lah ya. Jadi kalau memang dirasakan perlu ke rumah sakit ya jangan ditunda-tunda. Betul. Sebelum kondisinya terlambat malah jadinya ya. Ini ada pertanyaan juga nih, apa nih? Kalau anak kecil bapil kan suka orang tuanya harus aware apakah anaknya sesek atau enggak. Ya ini kadang-kadang memang agak sulit ya untuk kita menilai anak kita sesek atau enggak gitu. Ya biasanya seseknya itu kan memang juga dibarengi dengan ada gejala lain kayak ya terutama batuk atau demam. Ya kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, demam batuk yang lebih dari 3 hari, sebaiknya memang harus konsultasikan ke dokter spesialis anak atau ke rumah sakit terdekat untuk benar-benar diperiksa apakah memang, ya mudah-mudahan sih arahnya nggak ke sana gitu. Ya Oke, untuk mungkin anak sekarang sesek atau enggak ya agak susah juga. Frekuensi pernafasan pada anak memang normalnya itu lebih tinggi daripada dewasa. Dia bisa lebih dari 30. Cuman kan kadang-kadang kita juga ya nggak tahu juga itu anak sesek atau enggak kalau di rumah gitu. Jadi memang harus diperiksakan di rumah sakit gitu. Ya intinya sekarang yang jadi patokan kita itu lihat ada demam atau enggak. Intinya itu aja dulu, demam atau enggak. Dan kalau ada demam itu jangan dianggap enteng, tapi juga jangan terlalu panik gitu. Kita lihat dulu perkembangannya sampai 3 hari. Kalau misalnya demamnya berangsur hilang dan tidak ada gejala yang lain yang ini, ya sudah, anggap aja aman. Itu virus-virus biasa. Tapi kalau misalnya demam terus menerus ditambah ada gejala-gejala lain yang memang arahnya ke arah sakit gitu, ya memang harus dibawa ya untuk diperiksakan. Nah sekarang kan kalau kita lihat kayak tempat-tempat umum itu Mas, mereka kan ada pengecekan suhu tubuh gitu ya, dan patokannya adalah di 37,5 itu kan sebenarnya suhu badan normal manusia. Nah berarti kalau kategori demam itu adalah misalkan dia udah kayak 38, 39 gitu berarti ya demamnya. Ya, demam pada orang itu biasanya patokannya memang 38, tapi saya rasa dalam praktek sehari-harinya 37,8 aja udah nggak enak pasti badan. Betul. Kan? Udah pasti sumeng dan apa namanya?
dan ya pasti terasa pusing lah, lemah. Ya itu apa namanya? Ya mulai dari situ, dari misalnya kita temukan misalnya suhu tubuh kita memang sekitar segitu, kita hitung aja udah mulai berapa hari nih kayak begini nih. Kalau misalnya sudah lewat dari 3 hari, ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau langsung ke rumah sakit gitu untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu sih. Nah, kalau Nah, sekarang pemeriksaan kan ini nggak ya, maksudnya sebenarnya aku mau nanya ini itu sih. gimana Coba kamu dulu aja. enggak maksudnya gini, tadi kan itu pemeriksaan yang di mall-mall, di kantor-kantor, cek suhu tubuh itu kan memang itu salah satu bentuk preventif dari pemerintah untuk kalau misalnya dia sampai demam, ya kan, tapi kan belum tentu juga orang demam itu COVID kan. Jadi tapi memang meminimalisir kalau ada demam ya sebaiknya tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan aktivitas, ditunggu dulu di rumah dulu gitu. Ya tujuannya untuk meredam penyebaran sih. Gitu. Ya kalau demam ya sebaiknya ya gak usah kemana-mana juga kan. Iya, betul. Nah, sekarang kan lagi, ya ini baik lagi ya Mas, mitos atau fakta sih. Jadi kan banyak infonya tuh kalau dulu kayak minumin jahe atau empon-empon atau apa gitu bisa membantu untuk supaya nggak kena COVID. Nah, itu sebenarnya penjelasannya lebih logis dan lebih secara medis tuh seperti apa sih? Apakah benar yang kayak yang seperti itu tuh jamu-jamu tradisional tuh bisa gitu maksudnya? Sampai sekarang kan kalau bicara secara medis kan itu harus dibuktikan dulu dari penelitian, dan penelitian ini kan butuh waktu dan butuh sesuatu yang lebih besar untuk mensahkan apakah vitamin itu benar untuk menangkal virus. Jadi kalau menurut saya sih sah-sah aja apapun itu upaya yang dilakukan untuk biar imun kita kuat, mau minum jamu, vitamin atau apa, memang yang itu ya itu udah balik lagi ke pendapat pribadi, tapi bukan dari statement dari kita dari medis gitu. Tapi memang suplemen vitamin itu memang pentingnya arahnya untuk menjaga imunitas, ketahanan daya tubuh kita biar kuat gitu, dengan harapan dengan imun kita yang tinggi ya kita nggak gampang tertular dengan COVID ini gitu. Jadi apapun itu gitu. Oke, berarti Ya. lebih ke preventif ya, bukan preventif tapi bukan berarti kalau misalkan kita udah minum yang kayak gitu, maksudnya meningkat daya imun, berarti kita bisa bebas kemana-mana tanpa melakukan Enggak. protokol kesehatan gitu, maksudnya kan gitu ya? Iya, salah tuh. Itu salah tuh, apa yang pandangan yang salah itu menurut saya. Nggak bisa Iya. kayak gitu. Intinya sih itu lebih prevent aja. Jadi ya kalau kita ngerasa badan kita fit kan kita bisa melakukan aktivitas gitu. Tapi aktivitasnya pun di luaran tetap kita harus mengikuti ya aturan pandemi sekarang, protokol new normal harus tetap dijalankan gitu. Oke. Ya intinya gitu sih. Oke. Nah, Apalagi ya? Ya iya. udah sih, pokoknya kita setiap hari kan pasti udah bosen lah mendengar Iya. apa namanya, jaga jarak, pakai masker, social distancing. Cuman ya itu yang akhir-akhir ini memang saya lihat sih memang dari teman-teman sendiri udah mulai kendor ya. Udah mulai kendor ya, mungkin bosen juga lama-lama kayak begini gitu. Akhirnya kan memang tapi terbukti dengan kendornya, dengan lengahnya, akhirnya kalau Naik kita lihat lagi. dari berita di pantauan itu ya naik lagi penderitanya, ya memang itu benar kejadiannya kayak gitu. Ya jadi Berarti kan kita serba bisa bilang juga kalau yang di berita ini tuh kan bukan mengada-ngada dan lebay, itu memang kondisi realnya gitu kan? iya, itu memang kondisi real yang ya saya juga nggak tahu kenapa mereka bilang itu kondisi mengada-ngada lebay. Toh memang kebuktian yang saya tempat saya kerja tiap hari itu akhir-akhir ini memang terjadi peningkatan yang signifikan orang-orang yang terkena confirm COVID gitu. Ya itulah makanya saya bilang whatever orang mau nganggap apa ini konspirasi kah atau apakah, tapi yang jelas COVID itu real gitu. COVID itu memang ada, dan kalau 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 lo apes, kalau lo ada komorbid atau apa ya bisa game over, selesai. Soalnya sampai sekarang pun kita tidak ada terapi definitif, artinya kita belum ketemu obatnya. Harapan kita satu-satunya cuma vaksin. Vaksin Gitu. aja masih belum juga kan sebenarnya. Nah, vaksinnya aja belum juga. Jadi ya bersyukurlah orang-orang yang sudah kena
COVID dan berhasil melaluinya tanpa ada kegawatan gitu. Iya, iya benar. Ya, itu artinya masih umur lah. Iya, benar sih. Maksudnya berhasil kayak misalnya tadi Mas Teguh yang berhasil melewati fase itu, berarti mereka sistem imunnya berarti udah punya ya antibodinya gitu. Maksudnya di badannya dia udah punya sistem imun supaya nggak kena Ya, COVID ya. lagi kan? Nah, ini sering banget nih ditanyain. Gimana Mm-mm. kalau penderita abis kena COVID, abis post confirm COVID, artinya sembuh dari COVID kan gitu kan? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi orang yang sembuh dari COVID itu tidak menutup kemungkinan dia akan terinfeksi kembali, gitu. Oke, Tidak menutup kemungkinan. Jadi artinya dia bisa kena terreinfeksi, lagi. tapi tidak mudah, gitu. Oke. Tapi tidak semudah awalnya. Mm-mm, Karena di dalam tubuhnya memang sudah ada antibodi, mm-mm, sudah mm-mm, ada identified virus itu sudah pernah ada dalam tubuhnya, tapi tidak mm-mm, menutup kemungkinan dia akan terinfeksi lagi. Jadi ya mm. ya ya itulah. Jadi banyak kok kayak tokoh-tokoh terkenal, kalau misalnya ini ada seorang menteri juga Mm-mm, yang tadinya sudah positif terus sudah sembuh terus masuk lagi mm-mm, positif gitu. Itu kan salah satu contoh. Jadi mm-mm, tidak menjamin orang kena COVID akan kebal selamanya, mm-mm. Benar-benar. enggak Berarti ini. Heeh. ya berarti walaupun orang yang udah pernah kena kemarin gitu, jangan berarti mereka justru jangan jadi lebih bebas gitu ya. Maksudnya gue udah kena Iya, kali nggak bakal kena lagi gitu kan. iya, iya, Iya. nggak bisa kayak gitu. Nah, Jadi pertanyaan masih lagi Mas. mungkin. Iya Mm, nih, kalau Mas nanya face lagi. Hmm. shield. Iya, masalah face shield. Masalah face shield itu kan eh nggak apa sih nih? Masalah efektif nggak sebenarnya untuk menghalau droplet. Masalah Ya droplet. menghalau droplet ya percikan begitu memang dia efektif Mm-mm, kan karena memang terhalangi gitu. Cuman mm-mm, mm-mm, lebih bagusnya memang face shield itu kan adds on aja. Jadi sebenarnya mm-mm, yang paling penting itu masker. mm-mm, Nah, mm-mm. masker ya harusnya kalau sebelum pakai face shield dilindungi pakai masker Masker. gitu. Nah, kalau Double kalau protection ya. double protection terus kalau bocil-bocil suka males pakai masker maunya pakai Oh face iya shield pakai itu face ya. shield. Ya itulah kendalanya. Jadi ya itu sebenarnya makanya kalau anak-anak itu memang ya sebaiknya sampai sekarang tetap stay at home ya. Hmm. Dan kalau memang dipaksakan untuk keluar atau mau jalan kemana ya tetap harus pakai masker sama ya kalau Hmm. bagus sebagai tambahannya face shield gitu. Hmm. Karena Hmm. memang kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kita protect sama orang luar gitu, orang yang kita nggak kenal untuk Hmm. menghindarinya gitu. Hmm. Tapi kan belum tentu juga keluarga kita. Hmm. Betul. Kalau keluarga kita ternyata confirm, Hmm. kena juga Betul. Iya. gitu. Dan sebenarnya kan penularannya Jadi kan bukan cuma kayak kita bersentuhan secara fisik, tapi lewat benda-benda yang kita pegang bersama juga bisa ya. ya itu tapi ya jarang ya Hmm. presentasi case-nya jarang, cuman ya alangkah Hmm. lebih baiknya kita melakukan preventif memang Hmm. Hmm. gitu. Karena memang menurut penelitian tuh dia bertahan di benda mati itu 2 sampai 3 jam gitu. Itu Hmm. makanya dia Hmm. dia sering semprot-semprot gitu. Hmm. 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 Dipakai disinfektan. Hmm. Oke. Nah, ini kan berhubung waktunya udah mau habis nih, Mas. Mungkin sekalian closing statement aja kali ya dari Mas Tisa sendiri gitu. Ada nggak sih yang mau diinfokan ke teman-teman gitu? Atau pesan apa sih buat teman-teman yang dengerin atau nonton terkait dengan Hmm, COVID ini? terkait dengan COVID. Ya paling saya mewakili teman-teman yang lagi jaga di rumah sakit terutama di IGD. Mm-mm. Sekarang ini ya makin penderitanya itu makin banyak ya. Jadi kita juga udah hampir kewalahan. Ruang rawat isolasi penuh. Mm. Jadi sebisa mungkin dia dijaga banget Mm. masing-masing dari kita jangan sampai kena karena kalau udah Mm. urusannya ke rumah sakit ya rezeki-rezekian lah dapat perawatan. Iya, intinya kadang-kadang udah penuh intinya juga. kita udah penuh di mana-mana dan nggak semua rumah sakit mampu menangani, maksudnya mau gitu, isolasinya kan terbatas juga Mm. gitu, Mm. 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 SDM-nya juga terbatas, jadi Mm. Mm. sebisa mungkin apapun anjuran pemerintah ya harus Dijalankan. dijalankan Uh-huh. gitu. Uh-huh. Oke, oke, oke. Syukurnya kantor istri udah lama juga WFH ya. Ya, dia udah bosan juga ya di rumah ya. Kita WFH-nya udah udah lama aja banget deh. loh.
Iya, dari Maret ya, bersabar ya, mau bagaimana lagi. Iya, kita sabar kok, kita sabar demi supaya nggak naik-naik lagi angkanya. Iya, Kalau intinya nggak gitu nggak sih, bisa intinya beres-beres. intinya please jaga diri masing-masing, jangan sampai tertular dan atau menularkan ke orang Betul, lain karena efeknya akan kemana-mana. Itu betul. aja sih. Iya, oke. Mas Riza, thank you Oke, banget ya buat sharingannya hari ini. Mbak Vela juga thank siap. you banget ya udah sharing. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, mungkin kita akan kontak ke Mas Riza juga atau nanti mereka ada yang mau Boleh, kontak. boleh, Boleh ya, atau mungkin ada yang boleh. mau japri gitu, mau nanya lagi, Ya, mungkin bisa kontak di Instagramnya di Mas Riza juga kali ya. di add aja, di follow aja Heeh. IG saya. Iya, di follow, Oke, terus nanti tinggal di DM aja kalau mau konsultasi gitu ya. Thank you banget Mas untuk siap, siap. waktunya, untuk sharingannya. Mudah-mudahan semua Oke, teman-teman yang denger dan nonton juga lebih tahu lagi tentang COVID, lebih aware lagi, lebih sadar lagi, supaya mereka juga itu ya, jangan sampai tertular dan jangan juga sampai menularkan jangan yang lain lengah, ya. jangan lengah, Ya, jangan jangan lengah. lengah juga. Gitu. Ya, Oke, semuanya. Thank you oke, ya Mas ya. Ya, oke. malam-malam semuanya. Thank Thank you you. yang udah dengerin. Malam. Sampai ketemu lagi. Yo, see you.